من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memang hujan dah pula kan. Tahulah kalau hujan mengantuk di situ dah semua bilang bu. Kalau begitu pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Pinang. Yang para-para harus gambar jam. Paten. Masih jam 9 lagi di Padang. Jalan-jalan ke kota Pinang. Jangan lupa membeli pinang. Apakah ibu bapak sekalian senang? Garing soalnya aku di sini Allah. Borat. Apakah ibu bapak sekalian senang menengok aku si Ustaz tampan? Jalan-jalan ke rantau perapat. Ya Allah ya Tuhanku, hadapnya rasa aku mengkonsep-konsep pantun tuh. Jalan-jalan ke rantau perapat. Jangan lupa membeli lopat. Jawablah salam saya dengan semangat kalau mengaku umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, yaitu dari instansi pemerintah, tokoh pemerintah, yaitu Bapak Kepala Dusun. Kemudian sama-sama kita muliakan, yaitu para alimil ulama, tokoh agama, para asatiz wal asatidah, tuan guru kami, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, yaitu segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat dan teristimewa kepada qori kita tadi yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya tersentuh, bergerak hati kita mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran, beriman betul-betul kepada Al-Quran, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, dan menjauhi apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang saya sayangi, saya banggakan seluruhnya anak-anak yang tak tahu ke mana aku tengok, ada yang di ujung-ujung sana, begitupun ada dah. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan juga seluruhnya pemuda-pemudi Islam yang bergabung di PHBI ataupun sekaligus remaja Masjid Al-Iman. Dan seluruhnya kepada kita semua hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, dan Allah berikan kita hidayah serta hinayahnya agar kita lebih taat lagi kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah kita lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur, Bu? Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita syukuri, Pak? Yang pertama adalah nikmat iman. Sehebat-hebatnya seseorang hidup di dunia ini, sekaya-kayanya seseorang di dunia ini, setinggi-tingginya jabatannya di dunia ini, sebanyak-banyaknya sedekahnya, infaknya, akan tetapi kalau tidak dilandasi iman kepada Allah, maka itu adalah kosong. Maka pada malam hari yang berbahagia ini, kita masih Allah berikan iman, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan penuh kepada para malaikat Allah, keyakinan penuh kepada rasul-rasul Allah, keyakinan penuh kepada kitab-kitab Allah, dan keyakinan penuh kepada hari kiamat, serta ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita enggak minta hujan datang, kita enggak minta petir datang, tapi itu semua qadarullah. Sejago apapun pawang hujan diundang dari Jawa Timur, dari Jakarta, dia pawang ini langit supaya datang hujan, tapi kalau kata Allah datang rahmat, maka akan datang. Betul, Bu? Ini bukannya pala manyongga dah. Ini bukannya manyongga, ini bayar dah. Yang begini model. Jadi itu harus kita yakini. Kadang-kadang, Bu, ada orang meninggal, kalau enggak kau bawa ke rumah sakit ini tak pala meninggal ini, biar tahulah kau dulu kau pelambatan kau membawa ayah ini. Nah, ada begitu kadang-kadang. Udah pala mau meninggal ayahnya, merepet anak ini pikirin. Lama yang kamu datang, kau dibawa tadi ayah ini ke rumah sakit, hidup lagi hidup katanya. Itu sudah ajal, sudah ketetapan dari Allah, sudah qadarullah. Tak bisa kita rombak. Apa yang bisa kita rombak? Ketentuan Allah. Apalah ketentuan tu rajoki. Kalau rajoki pula ada, Bu, kalau tidak kerja pula apalah menambah itu kan, Bu. Makanya aku bilang kalau mau kaya awak, kalau mau kaya kerja. Tidak pala mau kaya kalau ontoknya dulu ontok awak tidak solat, tidak bajikan, tidak ada yang datang itu. Musibah lah yang datang. Betul, Bu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percayalah kepada
qada dan qadar Allah, ketetapan dan ketentuan Allah. Banyak orang melenceng ini buat acara pesta lah dia. Kalau ndak mengundang apa namanya pawang hujan, ndak sadar rohanya. Kalau orang kita kampung bilang, Bu, ndak sadar rohanya. Oh, Bu, ndak sadar rohanya mau mengayunkan anak, mau mengkawinkan anak. Kalau ndak diundangnya pawang hujan, ndak sadar rohanya. Pala pula pas lah pula datanglah pawang hujan tu. Oh, Wak, nanti datang dua ke rumah ya, ada perlu. Apa rupanya itu, Bu? Ndak pala apa. Besok mau bikin acara aku. Nah, diundangnya lah pawang hujan. Bikas lapang hujan ni, ombus sana, ombus sini, arahkan ke sana, bikin rokok, bikin mana di tiang sudut-sudut sana. Palalah mampan sama malaikat Mikail menurunkan hujan. La ilaha illallah, pala mampan samanya pawang. Betul, Pak? Tidak pala mampan itu, makanya keyakinan kita harus penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan itu itulah didasari dengan iman yang kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di malam hari yang berbahagia ini ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia, Bu. Ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia, Pak. Kata Rasul, ni'matani makhbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering terlupakan. Pertama adalah nikmat sehat. Sehatnya orang ibu, Bu? Alhamdulillah. Sehatnya orang bapak kan? Alhamdulillah. Berapa banyak orang di kampung ni, di dusun ni, bagi ni rame ni ku tengok. Hanya kita yang datang. Alhamdulillah. Mengapa? Mungkin bayar karena sakit dia. Entah habis suntiknya dia bayar. Inteng domamnya dia pula kan, bukan? Mana tahu-tahu itu inteng domam dia. Entah sakit perutnya. Maka tak sempat dia kemari. Kita alhamdulillah Allah sehatkan badan kita, melangkah kita pulang-pulang untuk menghadiri majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, barang siapa yang melangkahkan kaki-kakinya ke Baitullah, ke rumah Allah berupa masjid, maka satu langkah kakinya menambahkan pahala kepadanya, satu langkah kakinya menghapuskan dosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan. Timbul pula pertanyaan, jadi kau Ustaz kok berkereta waktu macam mana? Tetap berpahala. Nah, begitu pun, Bu, yang 4 kilonya rumah ibu ke masjid, usah pala berjalan. Bakareta awak, bakareta. Nggak ada kereta becak tu saya udah. Oi, usah pala patekol-tekol kena berjalan lawak. Pala sampai sini oyong. La ilaha illallah. Nah, yang kedua adalah nikmat sempat. Berapa banyak orang di kampung ni, Pak, pala macam mengapa dapat? Yang banyaknya di kampung ni ku tengok. Tapi karena hujan, alasan lah tak bisa datang. Tapi kalau konser, oh Tuhanku, la ilaha illallah. Kalau datanglah artis ke Labuan Batu, dikasih gambal nih, tahan kepanasan, betul? Tahan kehujanan, demi untuk menghadiri konser Ayu Ting Ting. Datanglah ibu-ibu dari Sigambal ke lapangan Ikadina, menjoriti orang itu, menjoriti. Ayo Ting Ting, ayo Ting Ting, menjoriti. Ada yang membawa cucu, ada yang membawa anak, tapi jangan anak itu meninggal. Banyak yang meninggal Pak Antun konser, jangan salah Bapak. Menjoriti. Satak, tahu satak? Tahu satak, Pak? Enggak tahu. Oh yang lah, kelewat kita, jangan orang kampung ni kita dah. Satak itu macam mana aku bilang ya? Surkali datang Ayu Ting Ting. Padahal tandanya pun dah tandanya, tidak tandanya awak. Nah, itulah perbedaannya. Tapi kalau menghadiri majelis taklim, makanya tidak boleh heran aku itu. Kalau enggak lucu ustaznya, dibilang enggak enak. Motan kali tidak enak, berlucu kali tidak ada kaji. Yang kesakitan jadi ustaz, Pak. Ustaz boleh apa, Pak? Lucu kali awak. Tidak ada kajinya kata waktu. Bakal jawab Allah Subhanahu wa taala berfirman. Motan kali kan yang sama lampu. Menyosangnya kayak mengundangnya itu memang. Dalam hati ku tahankan lagu pikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, sayangilah nikmat sehat ini kan, Bu. Sayangilah nikmat sempat ini kan, Pak. Pas sempat awak datang, pas sehat awak datang, itunya pulanya.
Apalagi lah maulid Nabi bayar bukannya tiap hari, setahun sekali, itu pun kalau mengadakan. Rupanya pikir bapak, ada lagi masjid yang tak mengadakan. Apalah katanya, bid'ah, maulid Nabi bid'ah, baca Yasin bid'ah, ngaji kubur bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Dalam hatiku bid'ah lah waktu itu kupikir. Ada bid'ah kata orang tu, menambah-nambahi kata. Kalau menambah-nambahi untuk kebaikan, mengapa rupanya? Apalah masalahnya itu mengaji, membaca Rawi Al-Barjandi, makan-makan, kita kan alhamdulillah ini suatu amaliyah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tuaku serta pemuda-pemudi Islam, tak usah pala kita hiraukan orang-orang yang bilang bid'ah segala macam sesat, ditahankannya ke situ. Sesat kata sesat dari ke situ. Yang penting udah aman. Tar begitunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah bersyukur kita, Allah pun mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Wahai istri, ku kasih engkau suami, apakah engkau bersyukur? Wahai suami, ku kasih engkau istri, apakah engkau bersyukur? Wahai anak-anak, ku kasih engkau kedua orang tua, apakah engkau bersyukur? Wahai orang tua, ku kasih engkau anak-anak, apakah engkau bersyukur? Nah, karena banyak orang pak, udah menikah bayar 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun tak belum beranak. Ada orang kan bu, udahlah jangan dia udah 30 tahun, 35 tahun belum datang jodohnya. Ada bayar baru menikah, dia bayar meninggal, lakinya bayar bu, dah. Baru lagi menikah, saya terima nikah Nurhana binti bla 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 sah bisa meninggal. Makanya bu, syukurilah suami kita ya bu. Macam mana pun laki awak, itulah imam awak. Maka sorry ku bilang jangan jadikan ekor. Jangan jadikan ekor suami kita itu. Kebanyakan kadang-kadang dijadikannya lagi ekor bayar bapak tu. Bang angkat jemuran ya? Iya dek, iya. Alah bayar. Cuci piring ya bang? Iya dek, iya. Bayar dah aku pikir. Ini yang salah siapa ini? Yang salah adalah terutama adalah suami. Kenapa? Tidak tegas. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tapi sebelum ceramah ini, aku bikin dulu syairnya. Pada malam hari ini aku bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari pemain bola menyepak bola, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan. Di sini aku hanya saling mengingatkan. Jadi tak pantas aku menasihati, mengingatkan saja ini Pak. Makanya aku bilang jangan orang menyebut tersinggung ya Bu. Jangan tersinggung ya, walaupun katanya dakwah itu harus merangkul, tak boleh menyinggung. Macam mana cara merangkulnya itu? Kadang-kadang awak Pak harus tersinggung baru bisa berubah. Apa kadang-kadang awak harus tersinggungnya. Tersinggung maknanya adalah merasa, kita merasa. Disitulah datang perubahan secara johir dan batin. Oh baya iya tong baya, aku begitu aku selama ini. Berubah. Kalau yang enak-enaknya pula kita tidak ada perubahan dapat kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahai kemudian anak-anak kami, bersyukurlah nak. Ataupun ada di sini remaja-remaja Islam, bersyukurlah dek ya, masih punya orang tua. Sayangi selagi ada, cintai selagi ada, patuhi selagi ada. Karena semuanya ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita syukuri kan Pak? Ya kan Bu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada malam hari ini mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, maka Allah yang akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ayo Pak yo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
salamullah ala Toha Ulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kusampaikan dalam ceramahku, 3 daging terkuat di dunia dan akhirat. Kalau selama ini kita mengandalkan daging, mau masuk kantor bupati, mau masuk rumah sakit, harus cari orang yang dikenal, namanya orang dalam. Pergi ke SMA, anak mendaftar SMA, pun dari orang dalam tidak lolos, botimon, tidak lolos. Maka 3 daging terkuat. Daging terkuat bukan uang, bukan dukun, bukan orang dalam. Daging yang terkuat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesenangan maupun kesulitan, andalkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ud'uni astajib lakum, wahai hambaku, berdoalah kamu kepadaku, maka niscaya doamu itu akan aku kabulkan. Maka Bu, ini ke atas hari Bu, usah pala cari-cari orang dalam puning kepala kita, usah cari-cari dukun puning kepala kita, cari orang pintar usah pala. Andalkan Allah, mengadu kita kepada Allah, karena Allah itu innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita mengadu sama orang Bu, pisang awak adukan sampai dia udah kolak, ditambah-tambahinnya. Datanglah ibu mengadu bayar sama tetangga, aku bagianlah pikir munden abang yang payahan di rumah. Dicakapkannya ke sana, tahu kau laki sianu, ndak tak pakai kata. Itulah kalau mengadu sama manusia. Tapi kok mengadu kita kepada Allah, wahai hambaku, mintalah apapun yang engkau minta, ku kabulkan. Maka Bu, andalkanlah Allah. Mau ke mana pun kita Pak, capek kita yang bekerja, andalkan Allah. Ya Allah, udah berusaha aku ya Allah hari ini ya Allah, tapi ya Allah belum dapat, mohon petunjukmu ya Allah. Dikasih Allah petunjuk. Yang kedua daging terkuat adalah Rasulullah. Kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka 30 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kalau kemana-mana Bu, solawatlah ya Bu. Mau berobat awak kan Bu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yakinlah Bu, ditolong Allah itu. Kemanapun kita Pak, mau dari beca, mau ke kantor, mau mendodos, mau menderes, mau jualan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakinlah semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah daging terkuat. Wahai adik-adik kami, pemuda-pemudi serta anak-anak kami yang mencintai Allah, daging terkuat adalah kedua orang tua. Sering ku sampaikan. Maka Bu, ajarkan sama anak itu ya Bu. Kalau pergi sekolah anak kita salam, aku ya mang bilang, aku lah bayar ridho Allah tu ada sama aku mang. Ajarkan ya Bu dah. Karena anak zaman sekarang udah tidak berakal lagi, tidak berakhlak lagi. Mau pergi sekolah, pergi mak, langsung begitu. Pergi ya, langsung begitu. Maka daging terkuat sering ku sampaikan adalah kedua orang tua. Maka Pak, kita semua adalah orang tua terhadap anak-anak kita. Kita pun seorang anak terhadap kedua orang tua kita. Mungkin masih ada orang tua kita yang tua renta, tak bisa apa-apa. Tapi jangan kita sia-siakan. Manfaatkan hari-hari akhirnya itu mengambil ridho darinya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mau pergi mendaftar P3K. Oh mak, minta izin aku ya mak, aku mendaftar P3K. Tolong ya mak, doakan aku mak. Oh ya, doakan aku ya aku mendaftar P3K. Doakan aku ya mak ya. Begitunya. Maka itu adalah daging terkuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita sama-sama perdengarkan ini, sama-sama kita amalkan ya Bu. Sama-sama kita amalkan ya Pak ya. Insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutnya nih Pak. Kita lanjutnya nih Bu. Sabar nih Bu, menunggu aku siap. Betulnya dah. Wah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak beranak. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada rupanya orang beranak tidak menikah. Ada. Siapa itu? Siti Maryam. Tak ada lakinya, tapi bisa dia mengandung Nabi Isa alaihi salam. Kenapa terjadi begitu Bu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi kita tak mungkin orang susah tuh jadi gubernur. Bagi kita tak mungkin orang susah tuh jadi PNS. Tapi bagi Allah enteng, rasa Allah tuh enteng. Mengapa? Karena kekuasaan Allah itu tanpa batas. Kekuasaan kita yang pakai batas. Mengapa demikian? Agak lain ku tengok. Oh mau pula mogap tombol ini. Kalau udah ke bawah dia, aku kan nyari ku picit. Mau mogap komak bahaya Pak. Agak-agak disetelkan gini Bang. Aman kan? Nah, kita lanjut Bu. Karena apapun ceritanya ini juga hanya kuncinya dah. Kok tak ada ini marbulut, ya kita mesti marbulut, basar-saran. Agak lain, tukar main Bah. Oke Bang, makasih ya Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, tinggal di daerah Bandung. Buya Bandung dah. Timur. Bukan kaleng-kaleng Bos. Muda kehe tu gunung tua, ulang lupa manobusi silua, gope bahat halakna menggoda, Nasution selalu dodi roha. Ada Nasution sini? Enggak ada. Oh ada lah, mana mungkin enggak ada. Ya kalau aku tanya tadi abang tuh, Bang, di sana banyak orang apa? Aku bilang pula kan sama abang itu. Banyak orang mendeling Ustaz, gas katanya. Aku gas, aku pikir. Mana itu aku pikir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tinggal di daerah Bandung, Bu, bukan di Jawa Barat. Bandung tuh kalau di Kota Pinang sana, Banjar dua ujung. Itulah dia, Bu. Jalan tol ini pun ada kampung Banjar. Jadi rumahku, Bu, mengapa aku dibilang orang Ustaz Bandung? Karena tinggalku di ujung sana. Ini kampung Banjar, di ujungnya sana lah aku di perumahan namanya perumahan AA Residen. Nah, jadi kalau ke Kota Pinang Ibu, tanda kamu Ustadz ini, Ustadz Fajar nggak tahu lah. Tanda kamu Ustadz Bandung, oh tahu, di ujung sana, pelosok sana dia. Nah, jadi usia saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masih 27 tahun. 27 tahun, alhamdulillah sudah punya istri, baru rambi. Ya, tahu dari ibu orang beda. Lepas nak siksa kubur itu dah. Repet saya korja awak salah. Enggak korja mungkin parah. Dapat awak sikit merepet. Dapat awak banyak dipujinya pun indah awak. Kawan ni ku pikir, setengah mati yang korja itu enggak dipujinya awak udah banyak dapat awak dah. Tapi itu kan rambe yang di Jawa-Jawa sana nih, di Jawa-Jawa Timur sana. Kalau rambe di sini sidenggan roha, parholong, tabo permasakna alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita peringati Pak Kenapa kita peringati Bu Dikarenakan yang pertama rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa kita bersyukur? Allah utus Muhammad. Kenapa? Kalau tak Allah utus Muhammad, perempuan tidak berharga Bu. Tidak berharga. Nampak perempuan di zaman jahiliyah, begitu baya mengandung waktu baya dibolah. Perempuan ditanam. Kenapa di zaman jahiliyah perempuan tak berguna, tak bisa porang? Kalau ini ku tengok perempuan saja yang janggap ni ku tengok. Kok di zaman jahiliyah tak mampan perempuan. Begitu diutus Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kami utus engkau Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam. Begitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkat derajat kaum wanita ini. Terangkat derajat umat kita ini, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan alhamdulillah. Kita memperingati Maulid Nabi, kita memperingati Isra wal Mi'raj, kita memperingati nuzulul Quran, kita memperingati Muharram karena syukur kita kepada Allah yang pertama. Yang kedua, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kelahiran Rasul Pak, jangankan kelahiran Rasul Bu kelahiran anak awas saja. Begitu tes baya ibu tu sonangnya lagi kita barisi alhamdulillah. Begitu merawat ibu mengandung sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan 10 hari lahir. Begitu anak lahir begitulah bahagianya kita kan Bu. Kita bikinlah baya acara mengayunkan timbang borat kok kita kampung segala macam kan karena rasa syukur kita. Begitu menambah usia anak 1 tahun dibikin acara ulang tahun. Tak masalah orang yang membuat acara ulang tahun, tak masalah, tapi buatlah acara ulang tahun yang syar'i. Jangan ulang tahun yang meniru-niru kaum jahiliyah. Man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk dialah kaum itu. Apa yang kita menyerupai? Yang pertama adalah kalau ada acara ulang tahun ku tengok, boleh lilin. Kalau 6 tahun usia anaknya, boleh lilin 6 tahun. Ya kan bukan? Kalau usia anaknya 17 tahun, boleh lilin 17 tahun. Ada pula pendapat kalau 6 tahun anaknya, kalau ulang tahun harus 6 kali ombus. Tiup lilinnya, tiup lilin, tiup waktu pula 6 kali. Ini masih aman. Naik sedikit anak itu menambah 6 tahun, 12 tahun, 12 kali ombus. Menambah lagi 6, 18. Menambah lagi 6, pikir ibu udah berapa itu Bu? 20? 24. Begitu ulang tahun pula amaknya umur 50 tahun. Dibikin orang pula acara ulang tahun 50 kali ombus. Ombus lama, ombus lama. Lama lagi ya, bentar lagi ya Mak. Lama lagi ya, bentar lagi Mak, 40 lagi Mak. Lama lagi ya, mati lah aku ini ya. Enggak apa-apa Mak, biar panjang umur Mama. Aturannya lagunya panjang umurnya, panjang ditukar jadinya. Cepat meninggal, cepat meninggal, cepat meninggal agar ditanam meninggal dunia. Pala tak meninggal begitu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau ulang tahun awak usah pakai patekol-tekol kondilin. La ilaha illallah. Pada suka pakai lili-lili. Kalau bolu taruh lah tong, tak pala mengapa itu. Kalau ada uang kita boleh bolu. Kalau tak ada uang kita bikin tanah lihat bontu-bontu sedikit udah bisa lihat yang penting ulang tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itulah karena syukurnya kita bertambah usia itu. Tapi Bu, Rasul mengajarkan kalau bertambah usia kita yang Allah ciptakan ini, maka syukurilah. Yang pertama adalah dengan meningkatnya amal ibadah kita. Bertambah usia kita harus meningkat amal ibadah kita. Kenapa kata Rasul? Pernah suatu ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasul, siapakah manusia terbaik? Kata Rasul, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Semakin bertambah usianya, semakin baik pula amal ibadahnya.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok sekarang, makin tua waktu, makin manalah pekerjaannya. Ini yang terbalik. Maka kata Rasul, semakin bertambah usia tubuh semakin baguslah amal kita. Jangan lagi mau gabung-gabung sama anak-anak gadis. Kalau udah umur 40 tahun ke atas, bu usah lagi bergaul-gaul begitu. Pergaulan yang kematian lah. Wirid, kok bisa ikut suluk-suluk. Nah itunya. Kenapa? Semakin bertambah usia kita kata Rasul, harus semakin baik amal kita. Bukan semakin buruk. Nah ini kejadiannya semakin tua. Udah beruban waktu. Mohon maaf ya Pak ya. Bukan orang Bapak ini. Udah beruban. Kejadian di Labuan Batu ini. Udah beruban. Sudah tua. Perbuatannya masih melecehkan anak-anak kita. Terlebih-lebih lagi familinya sendiri digasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Aku udah pernah menyinggung aku. Betul tak aku sampaikan ini Pak? Betul tak Pak? Udah tua, udah beruban, Pak Allah tak bilang pula nanti. Digaskannya, Allah tak bilang pula. Berarti itulah orang yang semakin bertambah usianya, makin indah ture pekerjaannya. Jadi Bu, kalau kita semakin bertambah usia kita, mari semakin baiklah amal ibadah kita. Setidaknya sholat, jangan lagi tinggal tongda. Setidaknya sholat, jangan lagi terlambat Pak Sesibuk apapun kita ingatlah, solat inilah nanti yang menyelamatkan kita sekaligus menjerumuskan kita nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi sudah dibahas Bang Zainuddin tadi dalam kitab Rawi Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dalam Najm yang keempat sudah dibahas. Cuma tahulah Bu, Pak, makanya sering ku sampaikan. Bukannya main-main membawa marhaban ini dah. Indahnya main-main ini. Enak lagi nyanyi dangdut awak 4 lagu daripada bawa marhaban. Kenapa Bu Kalau marhaban di ronda enggak enak. Terus terang aku bilang, kalau marhaban di ronda dia Bu enggak enak. Walaupun enak suara waktu, kalau ronda dibikin enggak enak itu. Tapi kalau tinggi kali tak copit incek itu, tak copit. Tapi alhamdulillah tadi memang tahulah isyarat. Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Betul. Pun kali-kali itu dah. Makanya Bu, kalau mersanje, kalau bisa yang muda-muda lah. Ya Pak ya, ada acara wirid, acara mulutan yang muda-muda lah. Walaupun senior-senior apapun kita, walaupun enak suara kita itu, kok kita janganlah mundur, kita mundur. Kasih yang muda-muda supaya digaskan. Karena kalau yang tua-tua ini marhaban udah rendah suara enggak enak. Walamma tamnin hadhihi Syahroni ala suril aqwalil marwiyah. Datang yang muda sana copot lawak, lama kali ulang. Walamna yahu marhaban marhaban ya nur. Pak enggak poning kepala mendengarkannya itu bilang. Betul Bu. Poning enggak Ibu Bu? Lupa pula waktu lagu yang bikin dapat lagu dangdut. Tinggi kali diputar waktu menembak, tak dapatnya. Tinggi kali dibantelnya, digasnya lah pula dia merasa senior. Dari tahun 70-an waktu lambak marhaban. Aku. Kamu pun lagi pandai kamu itu. Timon. Pikirnya masih lalu. Digaskannya di acara pernikahan kawan. Dibantainya pula. Najam keempat bagi digaskannya. Di setelnya lagi gitu. Walamma tamnadu. Malah hilang cek. Maka itu bilang. Kalau rendah enggak enak. Tinggi enggak dapat tawa. Tapi kau dapat tahu tu tinggi mendong jantung tak mendengarkan. Macam ini tadi menggalepur aku. Abang tu yang baca Rawi Al-Barjanji, aku yang mogap. Kamana dia? Kamana di mana mogap kawan dia kubik? Di mana mogap dia kubik? Bukan tak ngiri. Oh ya, betul kan Bu? Bukan tak ngiri. Kenapa dibacakan Rawi Al-Barjanji? Karena kita mendapatkan. Makanya Bu, Pak, kalau dibacakan Rawi Al-Barjanji adabnya kepada Rasul. Kalau bisa kita sauti orang tu, kita ikuti. Kok tak bisa untuk awak diam? Ini kawan sudah satu orang mati sini. Oh, macam-macam mana sudah keluar urat segala macam, keluar naik lagi ginjal awak ke atas, jantung awak di tengah-tengah pindah. Tapi kawan tu ada yang mencakapi, Bu, khususnya wirid ya Bu.
Kalau ibu wirid Yasin ada acara mengayunkan, ada membawa albar janji, kita tidak usah bercakap-cakap, Bu. Tidak mendapatkan pahala apapun majelis. Apabila dibacakan Al-Quran, bila dibacakan rawi albar janji, tapi di majelis itu tidak beradab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka untuk awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tertib begitu. Mohon maaf ya Pak, kusampaikan yang indah. Kusampaikan dah ini Pak. Jangan marah ya. Jangan marah ya Pak. Nanti marah Bapak, marah juga Bapak enggak. Ada yang kusampaikan ini. Kusampaikan. Nanti marah orang Bapak enggak. Kalau sedang baca Al-Quran, sedang baca rawi al-bar janji Pak, kalau bisa jangan dulu ada yang menuang teh manis, ada yang membagi kue, ada yang apa segala macam. Bukan pala macam mengapakan dapat ada. Rawi al-bar janji dibacakan kisah Rasul, Al-Quran dibacakan, kita bagi sana, bagi sono, bagi sana. Tidak khusyuk kita mendengarkan Al-Quran. Jangan marah ya Pak. Jangan pula marah. Udah agak lain kutega. Baru lagi begitu. Bukannya menyinggung dah. Mengingatkan sajanya. Setelah mati kawanku, aku pernah diundang membaca rawi al-bar janji. Begitu ku tarik pikir ibu, datang ibu tu membagikan kue golas lah, membagikan kue lah. Beronti aku. Mengapa rupanya? Beronti aku, mengapa rupanya? Mengapa beronti Ustaz? Ya bagikan ada kue itu, bagikan. Icapkan ada kue itu, baru dia begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Taknya pala kasar ini dah, mengingatkannya dah. Besok tahun-tahun berikutnya jangan begitu ya Pak. Opa Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak jangan tersinggung. Kalaupun tersinggung Bapak, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Ecek-ecek itu doh yang mutan-mutan orang ni jam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi sama-sama kita dengar kisahnya itu dah. 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammad terus. Alah, moga. Anak-anak pun kita tak ada. Remaja-remaja masjid ada? Enggak ada. Ada. Coba anak remaja dulu. 12 Rabiul Awal. Anak remaja rupanya itu. Enggak ada kawan jawab. Anak remaja aku bilang pikir ibu. Kalau aku pikir menjawab yang lain. La ilaha illallah. Remaja coba. 12. Coba yang ini agak mudah sedikit. Cek ini ke gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Si kampe. Apa? Sar. Cek bur. Wong ko ngene kok dibanding ke. Mak meninggal. Inilah dah Pak, makanya aku bilang perlunya ada peringatan Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi supaya makin paham anak kita Pak. Terus terang aku sampaikan karena kita orang tua ini tidak sempat menyampaikan itu. Kalau kita laki-laki kerja lagi kan Pak. Manalah sompet-sompet awak itu anak Nabi ini ya, anak Nabi ini ya, tidak sompet-sompet kita itu. Setelah apa kan Pak, betul kan Pak? Tidak sompet-sompet kita. Kalau ibu-ibu nggak sempat menyapu halaman lagi, menyuci piring lagi banyak, menjemur lagi banyak, menggosok lagi banyak, menyiapkan makan suami lagi banyak, nggak sempat menceritakan kisah Rasul. Maka ada Maulid Nabi, di situ dah kita ceritakan walaupun singkat. Dua anak remaja dulu. Coba aku panggil dulu satu. Ada nyewangku dah. Ada yang berani maju? Ayo. Nama-nama 10 malaikat. Mau anak-anak, mau anak gadis jadilah. Ayah pula janganlah. Ayah nggak tahu yang parah itu dong. Ada. Mau agak lain. Ayo. Bonter ya Pak, melatih mental anak nih kita. Aku tengok ini mereka rambin ini. Mati aku. Assalamualaikum. Siapa namanya nak? Hah? Pegang. Usianya berapa, sekolah di mana? Usianya 13 tahun. Dokatkanlah pula dah. 13 tahun. Sekolah? Sekolahnya di SMP Negeri 200. Oke, mainkan. Iya. Anak-anak apa namanya 10 malaikat.
Iya. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Mungkar Nakir yang menanya di dalam kubur, Raqib mencatat amal yang baik, Atid mencatat amal yang buruk. Ikhwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Tepuk tangan. Dah. Anak-anak Nabi. Allah. Anak-anak Nabi nggak dapat. Siapa lagi? Anak-anak Nabi. Nggak dapat. Nama-nama artis 10 biji pinoman. Coba minta tolong sekali ini. Rafi Ahmad baru siapa lagi nak? Siapa lah Kang Bayau? Siapa lah? Ayu Ting baru. Mogap. Coba, anak Nabi tahu? Nggak tahu. Nama-nama bulan Islam. Mogap. Koko, cekrek-koko. Patlon, cekrek-koko. Coba. Tengah. Hah? Coba ya. Nah, oke lah. Oke ya, tipsnya. Mudah-mudahan berkah ya, bisa beli paket, beli chip lah pula ya kan. Agak lain. Nah. Cair. Ayo, siapa lagi satu lagi laki-laki yang hafal nama-nama bulan Islam? Maju. Jangan yang tahu kamu apa? Juni, Juli. Nama bulan Islam dulu. Ayo, satu laki-laki dulu. Apa dapat orang itu? Borat. Ayo, ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu dia. Jadi inilah Pak Tonto ya Pak ya. Inilah perlu sampaikan. Peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran. Dan supaya anak-anak kita ini kembali tahu dia siapa ayah Rasul, siapa amaknya. Ayo, siapa ayah Rasul? Amaknya? Atoknya? Inceknya? Bingung. Agak lain pertanyaan, kebiasaan pamannya. Kok dikatakan incek dia pula itu kan? Apa lagi? Istrinya? Usia berapa dia menikah? 45 kata wak. La ilaha illallah. Oh 25 nya guys, salah pendengaran aku ya. Biasa gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Usia berapa Rasul diangkat menjadi seorang nabi dan rasul? 40 tahun. Kapan Rasul meninggal? Hah? Kapan aku bilang kapan? Bukan usianya, kapan? La ilaha illallah. Oh, tidak ada kami. Kok kami tidak pernah ada? Boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkatnya. Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Tepat pada hari Isnin. Tahunnya kita itu menjelang subuh lahirlah dia bayar. 2 bulan di kandungan Aminah. Wafatlah ayahnya bernama Abdullah. Jadi Rasul usia 2 bulan dia sudah yatim ya. Usia 6 tahun wafatlah ibundanya Aminah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang paling terpenting dalam setiap peringatan hari besar Islam, ayo mari sama-sama kita meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tersinggung ya Bu, Pak ya. Banyak tokoh di Indonesia ini, bahkan di daerah kita, mulai dari tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tapi belum tentu bisa dijadikan contoh.
tokoh agama dia, dokat masjid rumahnya dokat. Tahu dia hukumnya, mendengar azan macam mana, tahu dia hukumnya menghadiri sholat. Begitu datang azan labaya Pak Arnan, azan dari azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Tak datang waktu. Tokoh agama lah. Tokoh agama, jangan pernah tersinggung orang bapak dah. Dokat masjid, ya kan bukan? Tak bisa kita contoh, tapi bukan berarti tak kita dengarkan apa yang disampaikannya. Karena masalah menyampaikan ini, jangan tengok orang yang menyampaikan, tapi tengok apa yang dia sampaikan. Tapi itu kan secara pribadi, tak bisa kita contoh kalau bagian itu. Tokoh pemerintah, instansi pemerintah, polisi, tentara, bupati, pejabat-pejabat tertinggi negara ini, mereka memberikan anjuran, jauhi narkoba, jauhi maksiat. Orang terima maksiat, tak bisa dicontoh. Maka siapa yang bisa kita contoh? Contoh yang paling sempurna, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apalah rahmatku? Itulah Rasul. Bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kembali kita memperbaiki akhlak. Akhlak yang mana mau kita perbaiki? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pintar dalam hal agama, pintar dalam hal apapun, salat kita tak pernah tinggal, zakat kita terus dibayar, rajin bersedekah, akan tetapi kalau semua ibadahku tak beradab, tak berakhlak, maka sia-sia amal ibadah kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab kepada Allah. Rasul dalam riwayat dikatakan beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Kita apa yang bengkak? Mata, karena kita tidur. Betul bu? Karena saking takutnya, saking bersyukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, Bu, perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Macam mana cara memperbaikinya? Ibadah itu yang paling utama adalah meliputi adalah kewajiban fardu ain, adalah sholat. Sedekah sia-sia, infak sia-sia kalau dia tak melaksanakan sholat. Maka bisakah orang selamat di dunia ini, bahagia di akhirat kalau mengandalkan sedekah? Tidak bisa. Kenapa? Amal yang pertama dihisab adalah sholat. Orang yang kaya luklak, kaya sekaya-kayanya, bisa diberi sedekah satu hari bu motor boras, tapi tidak pernah sembahyang. Apa? Bersedekah dia satu motor tiap hari boras, tapi tak sholat dia. Menyantuni anak yatim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Menyantuni yatim satu Muharram, tiap bulan menyantuni, tiap Jumat menyantuni, tapi tak pernah sholat, tak tersentuh dia menghadap Allah, maka tak akan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah adalah amal ibadah tambahan. Infak adalah amal ibadah tambahan. Amal ibadah yang menjanjikan kita selamat atau kita sengsara adalah sholat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sudah orang menjalankan sholat, maka insya Allah agama itu terus maju. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 7, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan memberikan kedudukan kepadamu. Macam mana cara kita menolong agama Allah? Kita tegakkan agama ini. Macam mana cara menegakkannya? Tegakkanlah, awalilah daripada sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang subuh ketiduran, zuhur
Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Nah, lupa kita kepada Allah. Allah kasih kita rezeki tiap hari. Allah kasih kita makan. Allah kasih kita pakaian. Akan tetapi lupa kita akhlak kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah macam mengapakan dah. Mari sama-sama kita berakhlak. Kalau sudah rajin kita sholat ke masjid ini, Pak, alhamdulillah. Tapi pakai adab. Apa adabnya? Yang pertama adalah bedakan pakaian menderes, bedakan pakaian mendodos, bedakan pakaian narik beca dengan pakaian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak, bedakan ya Pak ya. Abu, bedakan ya Bu ya. Jangan lebih bagus baju undangan daripada undangan Allah. Kadang-kadang kita bisa menempah baju undangan supaya keren, supaya paten nampak orang. Tapi menghadap Allah, layas kita layas. Tahu layas? Apa adanya lah. Walaupun training lah waktu. Tahu lah training, rapat kurang rapat. Begitu awal Allah Akbar. Allah Akbar. Bagilah punggung waknya. Rapat pula. Betul dah. Makanya kalau kita mau beradab kepada Allah, kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, bersamaku dia di surga. Pak, kedepannya kita jalankanlah sunnah Rasul. Abu, boleh gamis, boleh jubah suami ibu, bu, pakaikan baju yang terbaik. Terlebih-lebih adalah hari Jumat. Beradab kita kepada Allah. Tutup semua ini. Jangan celana training, baju-baju kaos. Itu baju-baju kaos, baju-baju KWC ini. Baju-baju KWC. Apa? Sering ku sampaikan nih Pak. Banyak ku tengok orang sholat Jumat, baju kaos, itu baju KWC ini itu. Celana training, celana KWC ini itu. Abu, betul tak Bu? Dan ibu-ibu pun, kalau sholat di rumah, tingkatkan lagi adabnya ya Bu. Boleh talokung yang tobal, jangan yang mahal. Yang mahal itu belum tentu bagus sesuai dengan syariat. Yang menciptakan talokung Bu, tidak tahu kita. Saat ini Bu, pemasaran online itu lebih besar dari pemasaran offline. Daripada di pajak-pajak itu, pemasaran online ini lebih besar. Kita bolehlah online. Mahal 450 talokung, tipis. Adab kita kepada Allah. Maka boleh talokung yang polos ya Bu ya. Jangan ada berwarna-warna. Ini kadang-kadang mau sholat pula supaya indahnya. Makanya puas aku menengok masjid ni. Masjid ni tak banyak cengkuneknya. Kalau di Rantau, kalau di Kota Pinang, masjid ku tengok macam gereja. Mengapa? Lampu sana kidup-kidup, lampu sini kidup-kidup, lampu sana kidup-kidup. Tak akan rusuk kita sholat Pak kalau banyak kali lampu berkidup-kidup di masjid. Sering ku sampaikan ini Pak BKM. Tidak pernah perlu masjid ini lampu kidup-kidup. Betul tak? Bayangkan ibu kalau sholat kita Pak di masjid ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh merah. Kuning lampu yang ini habisnya apa ya? Hijaunya putih. Tidak tunggu kan biru. Rusak sholat kita rusak. Makanya di sekarang kita siapa yang memulai itu patekol-tekol kon. Masjid harus berlampu sama kidup-kidup. Hijau, kuning. Itu bukan menambah kekhusyuan sholat, makin parah waktu yang sembahyang, makin parah. Itu adab. Memuliakan masjid itu bukan hanya membuat lampu, bukan romba ini, romba itu. Memuliakan masjid yang pertama adalah jangan pala anda ada WC di masjid. Alhamdulillah ada. Itu aja pun. Jangan pala anda ada lampunya. Alhamdulillah ada. Zaman sekarang Pak, 50 meter masjid. 50 meter masjid, 50 meter masjid. Tapi yang sholat pun tidak sampai semeter. Betul Pak? Ini sekarang Indonesia 50 meter masjid, yang sholat pun tidak sampai semeter. Paling-paling waktu ajan, waktu qomat, dia berdoa, dia lah semua. Subuhnya dah. Jangan kalau orang bapak menengok aku agak lain dah. Subuhnya aku bilang tu subuh. Itu pun di sananya itu kok di sini aku tengok rame rambut. Itu kan doanya pula itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tak apalah perlu lampu-lampu kidup-kidup. Ini bukan gereja ini, bukan diskotik bos. Masjid ini tempat ibadah. Sorry aku sampaikan di Kota Pinang. Enggak usah pakai bagian pakaian aku bilang. Pas siap aku khotib Jumat. Tegas aku sampaikan. Usah pakai begini Pak. Mengapa rupanya kata sekarang begini ya Pak. Kita ini mau bajoget apa mau sholat pula. Go carwa besok di rombaknya.
Rombak ni keluar semua, dalam ni rombak semua. Ini ku tengok apanya itu pun kan agak dalam dia, agak naik dia ku tengok. Siapnya berarti BKM ini bah. Artinya kan kalau waktu solat menyala menengok ke atas, berarti dia yang menyala itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengoknya pula apa itu digital itu ke atas. Berarti keluar yang menyala. Udah disertifikai agak di atas dibikinnya. Wah, ini mana yang kesal? Oh, mbah, Jumat besok, wah lo ya. Oh iya pula, iya. Wah, ini yang menyala. Udah pas jadi pastikan BKM di atas sana dibikinnya. Supaya yang menengok incek. Kita tengok kawan tuh ke atas. Sebagian kan menyala sumbaya wah. La ilaha illallah. Tapi masih banyak masjid kita tengok pak. Di sinilah pula pikir bapak sumbaya. Di sinilah pula Khotib Ustaz Zulkifli. Pendapatan Jumat semalam 700.000. Pengeluaran Jumat 300.000. Paling kepikiran sumbayang. Itulah namanya akhlak kepada Allah. Akhlak ketika kita menjalankan sholat. Abu, kalau ibu sholat bu, kok bisa kosong tempatnya itu? Jangan foto-foto. Foto tahun 70-an, foto mendiam ayat, mendiam atuk, mendiam kakek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini foto kalian dulu rupanya. Rupanya agak cantik aku melihat anak muda ya. Oh, begini rupanya melihat dulu ya. Sekarang omongan dia pun tangan itu ya. Dulu yang cantikan. Oh, Allah. Oh, iya pula. Pas nampak kita begini lah foto kalian dulu waktu kocik-kocik. Mana? Jangan ada foto-foto, jangan ada bunga-bunga petikol-tekol kon. Kalau bunga-bunga dibikin dia apa? Mengapa? Di halaman. Ini kadang pas sholat ibu di situ, situlah foto, sekali gerapi, foto lagi, bunga hias, bunga mana, lampu sana, lampu sini. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang pertama tentang sholat. Kita tingkatkanlah sholat kita. Kita tingkatkan sholat kita. Kita tingkatlah kemakmuran masjid ini. Makmurnya masjid ini bukan karena bangunannya yang megah, bukan karena pagarnya yang warna-warni, ya Pak ya. Makmurnya masjid itu karena makmurnya SDM-nya, sumber daya manusia itu yang memakmurkan masjid dengan cara mengisinya. Sering ku sampaikan, masjid tak akan berfungsi semegah apapun kalau tak ada yang sholat, kalau tak ada yang mengaji, kalau tak ada majelis taklim. Maka ibu-ibu manfaatkan masjid yang besar itu. Jangan di rumah saja bikin wirid, sesekali di masjid bikin. Undang ustaz, jangan sogan-sogan orang ibu. La ilaha illallah, dah paham. Jangan sogan-sogan orang ibu dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adab ketika berbicara dengan Allah. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa kepada Allah, adabnya adalah usapalah menunggak-nunggak. A'udzubillahi apalagi apa bulan puasa Pak, sore itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha kawan ibu bikin. Pak suka menonggak. Ada kan begitu kan bukan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak suka menaik darah waktu. La ilaha itu ada itu, ada. Betul tak? Betul tak? Ada tak begitu? Jangan pala marah bapak dah. Mengingatkan nenek dah. Itu ada. Kadang-kadang datang lagi yang apa itu udah berumur tuh. Imam tuh waladhdallin. Amin. Enggak lah kawan ibu ping. Yang sering kejadian begitu Pak, aku imam Pak. Sering kejadian begitu di pangkah waktu ke belakang. Kenapa panjang kali itu bikin ayatnya? Iya pula aku pikir. Itu adab juga. Jadi berdoalah kita kepada Allah dengan merendahkan hati kita, menundukkan pandangan kita, menghadirkan segala dosa dan menghadirkan keinginan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma jangan pula mentang-mentang kori dia, imam dibantainya pula berdoa macam kori. Ku ini cocoknya wak diangkat, taruh goni, dibuangkan ke sungai Bilasana. Udah setelah mampus pikir bapak yang sembahyang udah panjang ayatnya, berdoa pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Pala nggak meninggal aman dulu itu. Aku terus aku bilang, mana begitu kejadian itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Datang di belakang masjid, copatlah copat. Kau pikir kau usah berdoakan singkat awak. Dari jangan pernah mentang-mentang enak suara awak pokori-kori kena awak. Dari imam awak panjang malah dibikin doanya itu. Usah panah begitu kaya. Allah itu pun dongar itu. Polan pun awak bilang dongar Allahnya. Apalagi lah udah ada mic, usah pala panjang ya bu ya. Bolehkah doa Rawi Al-Barjandi itu dipotong? Boleh. Taulah doa Al-Barjandi. Setengah mati orang menunggu di bu. Masuk tu ya bersikul ini amin. Amin. Oh ya Allah malah amin. Amin. Dua lambar itu makanya aku pengajian Pak. Pengajian murid Yasin bu. Tahu lah ibu kan kalau udah ada bersanji. Usahakan jangan aku doain itu. Aku udah rabu, ndak aku nampak semua itu mana Allah semuanya itu. Satu jam lah waktu harus siap. Nah jadi berdoa kita, beradablah berdoa. Kita tundukkan betul-betul hati kita. Kita hadirkan dosa kita, mengharap kita kepada Allah. Jadi kadang-kadang berdoa, ya Allah, kalau mau kau kasih, kalau mau enggak katanya. Yang sakitnya kawan itu begitu. Ini kadang menyala nih doa. Ada begitu, curhat sama aku kawanku. Aku berdoa begitu jarak katanya. Macam mana? Ya Allah, kalau mau kau kasih, kalau mau enggak suka, enggak katanya. Ya enggak lah kawan itu begitu. Itu kan tidak mengharap namanya itu. Itu kan namanya menyala nih. Jadi kalau kita berdoa, betul-betul harapkan apa yang kita minta itu, harapkan Allah kasih. Ya Allah, hamba memohon ya Allah. Dalam salat hamba ini hamba mohon ampunkan dosa hamba ya Allah. Berilah petunjuk kepada hamba ya Allah. Gitu. Rendahkan suara kita. Ya Pak ya, kalau ada di acara pun segala macam, apalagi ada mayatnya, jangan terkojut di mayat itu. Mayat itu kadang-kadang mau terkojut. Tahu lah waktu berdoa. Yang meninggal perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha. Bang kawan. Hancur aku Pak. Yang sering kau jadi tahu lah kita yang tua-tua ini. Bukan apa untuk sampaikan Pak dah. Disonggakan namanya itu kalau perempuan kenahan itu. Allahumma ighfir laha. Orang kita kampung mau begitu Pak. Usah pada apa Bapak. Sering kejadian itu. Sering kejadian laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bangkit mayat itu bangkit. Aku dah oleh mak mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang selanjutnya adalah akhlak ketika kita berkomunikasi dengan Allah lewat qiraatil Quran, dengan tilawatil Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, adabnya adalah jangan taruh Abu Yasin itu di paha, pantang. Kalau kita tadarus Pak, di sini kita membaca, jangan letakkan Al-Quran di ujung sana. Taqabbalallahu minkum minna aliqan taqabbal ya karim. Bisa dibikin cetu alif lam mim. Bisa dibikinnya Al-Quran. Itu tak beradab. Macam mana adabnya Bu? Kalau kita wirid Yasin Bu diambil lebay Yasin itu, diangkat ya Bu ya, diangkat derajat Al-Quran itu. Kalau kita baca Quran, diutamakan untuk berwudu, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca Al-Quran. Jangan asal buka baca. Kadang-kadang kita bikin pula Al-Quran itu macam buku. Macam buku dibikin waktu. Bagilah dia mana bang buku? Bagilah dia membaca Al-Quran Tuhan. Orang aku tengok orang baca Yasin di apa di teras. Bagilah bikinnya. Yasin wal Quranil Hakim kan yang mana ada dia? Bagilah dia baca Yasin macam buku dibikinnya. Tak boleh, itu kalamullah. Maka beradablah kita kepada Al-Quran ya Bu. Baca Yasin beradab kita ya Bu ya. Karena Yasin itu Bu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita Pak. Baca Al-Quran beradablah kita. Ibu-ibu menutup aurat ya Bu ya. Jangan pas pakai baju pendek. Kadang-kadang udah hadiah dan lobas. Jilbab panjang tapi baju kemsinya dia. Ada pula begitu. Maka kita jagalah hajah kita jagalah haji kita itu. Namanya kita sudah pernah ke Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Pak. Botolnya ada.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abang tuh gini buat pikirnya. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah tadi kita sudah bahas tentang pembacaan surat Mi'raj, tentang adab-adab memakai sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada sesama manusia. Ini yang paling besar. Akhlak kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita Pak, para suami ini Pak, apapun ceritanya, teman sejati kita di dunia ini adalah istri soleha. Kata Roma Irama, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesulitan, selalu jadi hiburan. Jadi Pak, istri itu mah agak lain. Istri itu adalah teman sejati. Ya Pak ya, istri. Istri kita adalah teman sejati. Maka berakhlaklah kita Pak, khususnya para laki-laki ini kepada istri kita. Udah aku sampaikan tadi dah. Di awal udah aku sampaikan, bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari pemain bola menyepak bola, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan. Udah aku sampaikan tadi dah. Kalau ingat bapaknya dah, bukan mengajari, aku masih baru lagi. Cuma kadang-kadang tahulah kita ini kan Pak, lupa kita kulit kacang itu baru sudah kita dapatkan kacangnya. Maksudnya adalah kata Rasul, sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik kepada keluargamu. Pak, macam mana cara berbuat baik kepada istri ini? Yang pertama adalah berusahalah kita untuk mencukupkan kebutuhannya. Mencukupkan, bukan mendongarkan apa panggilannya, permintaannya semua. Berusahalah kita mencukupkan kebutuhannya. Kalau katanya, oh bang, habis bayar bodak itu bang, macam mana pikir abang? Kadang-kadang laki-laki ini, ayah udah itu. Tak pernah macam mana, bodak kamu tidak pernah menambahkan cantikannya. Kata waktu pula. Ya Pak ya, berusaha kita untuk mencukupi kebutuhannya. Oh bang, habis cukup dah bang. Alah, makan yang perlu, makan. Gitu tuh nggak kelakuan kau dah. La ilaha illallah, betul enggak? Oh bang, beri uang arisan kami dah bang. Oi, seperti ikut arisan kau, pakai kontek-kolkol. Berusaha kita Pak untuk lemah lembut. Berusaha kita untuk lemah lembut. Sering ku sampaikan, ayah terbaik adalah Rasulullah. Suami terbaik adalah Rasulullah. Panglima terhebat adalah Rasulullah. Pemimpin terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun dalam kekeluargaan. Karena tadi tidak salah aku tokoh masyarakat menyampaikan, mudah-mudahan bisa menyampaikan tentang kekeluargaan. Ku coba-coba lah dah. Jadi Pak, mudah-mudahan berakhlak kita Pak. Apa mau bini awak tuh? Oh iya deh, usahakan ya deh. Begitu ya pula. Kalau tidak sanggup Pak, usahakan deh. Jangan langsung putuskan harapannya. Tahulah kalau ibu udah putus harapannya. Menanya dari yang, ku tak mampu bertahan kalau hanya denganmu. Untuk apa kita bersama kalau hanya melukai hatiku. Datang bapak itu pula menjawab, sudah berapa ku bilang, sudah janganlah paksa aku puding kepala memikirkan kepinginmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita turutilah permintaan bini kita ini faedah. Kita turutilah. Kita pujilah bini kita ini. Kita pujilah, kita ingatilah kebaikannya. Jangan kita Pak membentak. Kau memang suami enggak, istri enggak beres kau memang. Enggak pakai. Betimah udah 4 anak enggak pakai katanya. Udah 4 anak enggak pakai. Udah 4. Betul sampaikan Pak. Ada begitu. Sedikitnya salah istri terlambat dia masak. Enggak beres. Pulang kau ke mana sana. Pulang. Pulang waktu baru gogak. Anak mati. Baru menyanyi dah pula waktu. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Balik lagi waktu sini ada yang aman.
Jadi berusaha kita Pak untuk berkata baik. Berkata baik itu menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu bukan harus beli emas, bukan harus beli baju. Perkataan yang lemah lembut adalah membuat istri senang. Makan kita deh, iya bang. Jadi kadang-kadang tahu orang kampung, makan kita. Rumah enggak, kawan di bumi kan. Kan orang kampung kan begitu tuh. Mana enggak saya kerjanya. Oh nih, mana nih? Katanya. Manggil istrinya nih, namanya si Ani. Oh nih. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Botol nak sampaikan. Sudah sampai kalau botol. Oh deh, makan kita deh. Iya bang, bentar lagi ya bang. Itunya, ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi. Jadi berusaha kita untuk mencukupkan kebutuhan istri kita. Karena ternyata perempuan itu hendaknya bisa orang ini konyang memakan cinta dah. Memakan kasih sayang dah akan konyang orang ini. Lapar perutku menggurauki. Walaupun seromantis mana waktu sayang makan kita segala macam. Indah kalau konyang itu kalau enggak nasi dimakan enggak akan konyang. Betul bu? Konyang nih ibu makan kasih sayang aja. Enggak pala konyang itu. Makanya aku bilang cukupkan nafkahnya, cukupkan nafkah johir dan cukupkan nafkah batin. Ini kadang-kadang nafkah johir pun tak cukup. Nur merepet saja bapak tu. Nafkah batin pun tak cukup. Apa yang tak makin kurus waktu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sementara. Jadi berusaha kita untuk mencari nafkah yang baik. Kemudian Pak, kalau bini kita salah, nasihatilah dengan nasihat yang indah. Nasihatilah dengan yang baik. Kode besok kalau wirid kode dirombak gincum itu ya. Kute yang agak lain kode kayak di pinggir-pinggir pasar sana kute yang gincum. Dirombak, jangan terang kali deh. Kita udah umur 45 tahun, malu. Nasihati bagus-bagus. Kalau salah istri kita Pak, kita maafkan. Ya Pak ya, insya Allah itu suami terbaik. Dan kemudian istri kepada kita kaum ibu orang tua yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Jangan sekali-kali Bu jadikan bapak ini ekor. Habis. Kebanyakan penyakit istri sekarang ini dijadikannya suaminya ekor. Habis. Itulah penyakit bini. Tapi bini yang di sana itu hajat bayar bapak tu bayar dah. Udah kerja, disuruh lagi ini, suruh ono, suruh ini, suruh ono. Jangan. Sia-sia tahajud, sia-sia baca Quran, sia-sia sholat. Kalau kita menjadikan para suami ini adalah ekor, kita ini ekornya, suami kepalanya. Makanya kemanapun suami awak ikut awak. Jangan pula suami mau ikut ke awak. Kan agak lainnya pula modelnya. Ini pula awak, pula kepala rumah tangga. Ayo ke sana bang, ayo. Angkat jemuran dia bang, iya dek, iya mana. Itu namanya bukan yang suami yang sayang istri, suami yang suami saya. Itulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, jangan sekali-kali ya Bu ya, suruh suami kita Bu. Kalau mau mendapatkan surga, syaratnya 3, taati Allah, taati Rasulullah, taati suami, selesai. Kalau kita para suami, taati Allah, taati Rasulullah, taati kedua orang tua, selamat kita. Jangan sampai sudah menikah kita pikir bapak ndak open sama anak kita. Anak yang membesarkan kita, merawat kita, menyekolahkan kita. Begitu punya bini dokter. Memang ngerasain dokter bininya. La ilaha illallah kubikir. Tidak doakannya lagi cakap amaknya. Tak doakannya lagi cakap siapapun. Maka sia-sialah rumah tangga itu. Maka orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, siapkanlah pakaian suami. Jangan malas-malas ya Bu. Dia imankan aku pakai mata lah, pakai mata. Allah, aku pikir kalau aku begini bini, ku ramas, ku angkat, ku banting. Macam mana Pak? Tidak boleh begitu. Ya Bu ya, mantan aku dia itu bang, aku berikan bang. Makan kita dia udah pidangkan bang. Makanya ada kisah namanya Siti Mutiah Bu. Siti Mutiah ini adalah amalannya bukan karena tahajud, bukan karena baca Quran, bukan karena sholat yang bukan, tapi dikarenakan dia adalah taatnya kepada suaminya. Pernah satu ketika Mutiah ini Bu, Siti Mutiah ini bayar suaminya pulang kerja kalau bahasa kita kan. Begitu pulang kerja Bu udah disiapkannya anduk mau mandi. Kok di sini mana ada menyiapkan anduk suami mandi? Mau mandi lah, tahan kau cari anduk sendiri. Betul dah? Nah, begitu suami Mutiah ini mau makan berpikir ibu udah teridang. Lalu apalah kata Mutiah, oh bang, kau tak enak rasamu ini bang, entah asin kali entah macam mana rasamu bang, redalah aku dicambuk bang, candilah aku bang cambuk. Tapi apa katanya? Wahai adinda, ini sangatlah enak. Maka itulah saking pentingnya Bu, ridho daripada suami itu.
Maka itu pun coba amalkan ibu nanti. Bilang nanti pas ibu nambal tuk-tuk ataupun menggulai ikan, pas makan nanti, oh bang, macam mana rasanya bang? Asin deh. Oh campur aku campur, nah campur. Jangan pilih bapak tuh tali yang besar tuh, campur kayak deh ya. Biar tahu kau jelasan kemana. Pak, meninggal dirinya. Nah, itulah salah yang mengamalkan itu. Maksudnya itu adalah begitulah besarnya ridho suami itu. Bukan dicontoh dicambuk bini awak, bukan. Itulah saking besarnya ridho suami itu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Bu ya, jangan banyak kali menuntut Bu. Berapa yang ada, alhamdulillah. Jangan banyak kali menuntut. Kalau soal harta ini ya Allah, tidak ada cukupnya kita manusia ini dah. Hari ini keluar jilbab kasmina, tahun besok kasmino. Iya Bu, hari ini kasmina, tahun besok kasmino, tahun berikutnya kasmini, tahun berikutnya tidak jilbab lagi model ini. Orang tua yang dimuliakan Allah SWT. Jangan banyak kali menuntut. Berapa yang dapat suami? Saya gitulah, alhamdulillah. Apa yang bisa dimasak, masak. Bisa pula heboh kaya, Pak. Nggak cukup bang, nggak bisa makan apapun. Oh ya, aku pikir, mana nggak cukup 50.000 jam. Makanya pula ada lagunya. Kalau misalkan suaminya ini pulanya dapatnya banyak, 5 juta sebulan, lagunya bertukar. Engkaulah kasihku, kata ibu tidak pula. Oh ya, bapak tu pemoga pula. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku, engkaulah rinduku. Kalau gaji kita Pak 50.000 sebulan, aku 100.000, nyanyi ibu ini pun lain. Sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, kenapa nih kau dek? Sengsara karena dia. Aku 8 kali buka dia, enggak monang. Di jauh kamera dan apa kata Isdahlia. Suara kamu mantap, mak cocok aku pikir. Tapi salahnya suara kamu itu cocoknya ke Kori, jadi ustaz kamu cocok katanya. Kawan ni ku pikir, sudah mati anti, ini ikuti KDI, ini ikuti akademi, habis kulotak itu Bu. Begitulah ingin merubah ekonomi ini. Tapi kata Isdahlia, kata Iskendang, tidak bisa suara ini kata. Fokuslah kau ke agama katanya. Dari situlah mocot aku lagu-lagu, tidak perlu lagi aku lagu-lagu itu. Maka lagu-lagu itu kubawakan dakwah lah. Lagu India dibikin orang tembak terus. Au sona pyare ke kahani. Ikat lagi ha la 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 la. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hidup ini kalau berilmu apa tenang terarah, hidup ini akan indah kalau pakai seni kita, betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, terutama adalah famili kita. Jangan sampai sama orang kita Bu terkenal. Pemilik kita tidak tandanya awak karena status sosial, karena abangnya kaya, adiknya miskin, tak cakapan. Banyak kejadian begitu, na'udzubillah. Padahal bayar satu rahim orang itu bayar, sama-sama dibesarkan orang tuanya bayar. Cuma gara-gara takdirnya bayar. Wak ni kaya, adik ini bayar agak susah sedikit, tak dipandangnya lagi. Ingatlah bahwasanya ayahandaku bundaku yang dimuliakan Allah, sekaya apapun kita, itu semua tinggal nanti. Yang bisa menolong kita di dunia ini hanyalah orang-orang terdekat. Ketika kita sudah jatuh, bukan kawan-kawan yang sering ngopi yang menolong kita. Yang menolong kita adalah famili kita yang miskin-miskin ini. Tengok di kuburan, ada orang kaya yang mau menggali kuburan. Apa? Ada orang kaya yang mau menggali kuburan? Tidak ada itu. Yang menggali kuburan kita terakhir orang-orang yang susah. Makanya jangan layas kita. Kalau hanya gara-gara status sosial, masih kampungan lagi tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan bedakan tamu yang kaya Bu dengan tamu yang miskin. Samakanlah, sama ratakan. Kenapa diantaranya kata Rasul, kalau mengaku kita beriman, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jangan Bu beda-bedakan tamu kepala dinas sama tamu kepala parkir. Jangan beda-bedakan. Adabnya kalau kita bertamu, kalau datang tamu kita Bu, senyum kita, senyum. Jangan mengkerut muka wajah. Dia pun slogan mau masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Tapi kalau masuk pegawai kepala dinas, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk pak, masuk. Oh, inilah ciri-ciri orang yang munafik. Ketika orang tuh membedakan manusia di antara manusia karena status sosialnya, maka itu adalah orang munafik.